Pada sekarang ini, Indonesia telah berada di zaman milenial. Tapi, tahukah kalian, sebelum zaman ini terdapat zaman yang jauh telah kita lewati, yaitu zaman prasejarah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu zaman prasejarah? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Wulandari dari kelas PGMI 3D IAIN Surakarta. Istilah prasejarah terdiri dari dua kata, yaitu kata pra dan sejarah, yang berarti masa sebelum sejarah. Zaman prasejarah dapat diartikan sebagai zaman sebelum adanya tulisan. Sejarawan Indonesia R. Sukomo membagi prasejarah menjadi dua periode, yakni zaman batu dan zaman logam. Teori lain dari Suroso tahun 1970 membagi zaman prasejarah menurut pendekatan sosial ekonomi, yaitu zaman berburu dan mencari makan, zaman bercocok tanam, dan zaman perundagian atau keterampilan teknik. Berikut adalah contoh alat yang digunakan pada zaman prasejarah dari zaman batu sampai zaman logam. Jenis-jenis manusia purba pada zaman prasejarah. Yang pertama yaitu Meganthropus. Ciri-ciri manusia purba jenis ini adalah berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, dan manusia purba paling tua. Yang kedua adalah Pithecanthropus dengan ciri-ciri tulang rahan dan geraham kuat, serta bagian kening menonjol. Selanjutnya adalah Homo. Manusia jenis ini adalah sudah berdiri dengan tegap, tonjolan keningnya sudah berkurang dan sudah berdagu. Tempat penemuan fosil di Indonesia antara lain Sangiran, Bengawan Solo, Ngawi, dan Flores. Selain jenis manusia, kebudayaan juga berkembang pada zaman prasejarah. Di Indonesia, zaman prasejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebudayaan Ngandong. Pada tahun 1934, von Koenigswarth menemukan alat-alat dari tulang, tanduk, dan kapak genggam batu. Penemuan ini berlokasi di Ngandong, kemudian dinamakan kebudayaan Ngandong. Selain alat tersebut, terdapat pula alat serpih seperti belati, pisau, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935 di Pacitan ditemukan alat-alat batu zaman Paleolitikum seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Selanjutnya adalah kebudayaan Sampung. Penemuannya pada tahun 1928 sampai 1932 di Goa Lawam. Ditemukannya alat seperti jarum, pisau, sudip. Selain itu, terdapat pula binatang yang dijadikan tempat perhiasan dan jimat. Setelah manusia hidup menetap, maka terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat. Dari kelompok-kelompok tersebut, tumbuhlah rasa persatuan dan nasionalisme. Pada masa itu, masyarakat Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Lalu, seiring perkembangan waktu, masyarakat menginginkan pemerintahan yang berdaulat dan merdeka dari penjajahan. Setelah bertahun-tahun berjuang mengusir penjajah dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Akhirnya pada tahun 1944, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan setelah berhasil melawan Belanda. Untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia tersebut dinamai BPUPKI, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama
dengan agenda utamanya adalah perumusan dasar negara bagi Indonesia. Pada bulan Juli 1945, Jepang semakin tertekan dengan penyerangan tentara sekutu. Menyadari hal ini, kaum pemuda berencana untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kaum pemuda mendesak kaum tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, setelah peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui percepatan kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 4 pagi 17 Agustus 1945, Soekarno bersama para pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda menulis naskah proklamasi kemerdekaan. Dan Soekarno mengajak mereka semua bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Atas saran dari Soekarno, diusulkan bahwa yang menandatangani naskah cukup 2 orang saja, yakni Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu disetujui oleh mereka yang hadir. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsang Timur. Sejak inilah bangsa Indonesia sudah mencapai titik kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Pasifik. Terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga biasa disebut negara kepulauan atau Nusantara karena terdiri dari 17.504 pulau. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jumlah penduduk Indonesia saat ini menurut sensus penduduk 2018 berjumlah 274.853 juta jiwa, yang menjadikan Indonesia menjadi negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama. Indonesia memiliki kelompok etnik sekitar kurang lebih 300 suku bangsa, dan agama resmi berjumlah 5 agama, dan bahasa daerah sekitar 700 bahasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya masing-masing, dari pakaian adat, tarian, makanan tradisional, lagu daerah, dan lain-lain. Selain memiliki banyak keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki potensi-potensi Indonesia, terutama dari potensi sumber daya alam dan potensi wisata Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia antara lain adalah minyak bumi, timah, gas, hutan, emas, batu bara, perak, tambang, dan lain-lain. Perairan di Indonesia juga sangat melimpah, dari penghasilan ikan, udang, lobster, dan lain-lain. Tanah subur di Indonesia juga berpotensi besar untuk menghasilkan padi, sayuran, buah-buahan. Potensi lain dari Indonesia adalah wisata yang sangat indah, sehingga dapat terkenal dan mendunia. Tempat wisata paling populer pertama di Indonesia adalah Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat.
Destinasi wisata ini pasti semua orang tahu. Keindahan Pulau Raja Ampat mulai dari terumbu karang dan kekayaan biota laut yang asri, tebing-tebing menjulang megah, dan perbatasan langsung dengan perairan, sehingga pasir putih yang indah dan vegetasi yang memukau. Sungguh sebuah formasi keindahan alam yang tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Destinasi wisata Indonesia paling populer berikutnya adalah Kawah Wijen yang bertempat di Banyuwangi, Jawa Timur. Kawah ini begitu favorit bagi wisatawan domestik dan mancanegara karena merupakan satu dari 2 kawah vulkanik yang memiliki api berwarna biru di dunia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bali merupakan salah satu surga bagi wisatawan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Nusa Penida, yang merupakan sebuah pulau yang sangat indah dan terletak di tenggara Pulau Bali. Bagian barat Indonesia juga memiliki banyak destinasi wisata yang tak kalah memukau. Salah satunya adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Destinasi wisata Indonesia paling populer berikutnya adalah di Provinsi NTT, yaitu Desa Wau Rebo yang merupakan sebuah desa budaya yang berada di dataran tinggi, dikelilingi dengan dataran hijau dan pegunungan yang megah. Sebagai salah satu gunung api terbesar yang masih aktif di Indonesia, Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia yang paling populer. Gunung Bromo memiliki berbagai situs wisata yang sangat indah, mulai dari jalur pendakian yang menantang sampai dataran yang dipenuhi dengan pasir vulkanik. Satu lagi kekayaan budaya yang diwariskan dari leluhur bangsa Indonesia adalah Candi Borobudur. Bangunan candi megah yang telah berumur lebih dari 1000 tahun ini merupakan sebuah keajaiban budaya leluhur masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.